Sama seperti Bob Dylan atau David Bowie, Kurt Cobain juga menggilai buku-buku sastra dari era generasi Beat. Kurt Cobain mulai berkenalan dengan karya-karya sastrawan generasi Beat semenjak duduk di bangku SMA. Dan setelah ia beken bersama Nirvana, Kurt Cobain berkesempatan untuk berkolaborasi dengan salah seorang penulis generasi Beat yang ia idolakan. Kurt Cobain kemudian mengabadikan pengalaman kolaborasi yang menggembirakan tersebut dengan menuliskan di dalam jurnal pribadinya, "Saya telah berkolaborasi dengan salah satu idola saya dan saya tidak bisa merasa lebih keren." Dalam khasanah sastra dunia, ada satu momen bersejarah di mana para sastrawan mulai unjuk taring untuk menentang batasan-batasan konvensional mengenai tema, gaya, dan tujuan sebuah karya sastra. Mereka berupaya mendobrak pandangan masyarakat akan sastra dari yang semula sekedar medium penghiburan atau pendidikan menjadi sebuah cambuk untuk revolusioner yang selain mengeksplorasi kedalaman batin dan jiwa manusia, juga dapat digunakan sebagai medium kritik terhadap tatanan sosial. Dalam perkembangannya, sekelompok sastrawan ini kemudian dikenal sebagai generasi Beat. Pergerakan generasi Beat sendiri semulanya berakar di Amerika kisaran tahun 1940-an hingga 1960-an, di mana para sastrawan Amerika mencuat dengan karya-karya yang syarat akan pandangan hidup nonkonformis, mengeksplorasi tema-tema yang cenderung gelap semisal seksualitas, narkoba, pemberontakan, dan spiritual, serta mengkritik budaya materialisme dan konservatisme yang menjamur di Amerika pasca Perang Dunia Kedua. Beberapa tokoh kunci yang dianggap mempelopori generasi Beat diantaranya seperti Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Burroughs, serta sederet lagi tokoh lainnya. Mereka ini kemudian menyumbang pengaruh yang besar dengan karyanya yang tidak sebatas menjangkau Amerika semata, melainkan meluas, merembet, dan menjadi penghubung lintas budaya di berbagai penjuru dunia. Karya-karya generasi Beat yang memuja asas pemberontakan, kebebasan berekspresi, serta eksplorasi tematik yang tergolong tabu, juga berhasil melampaui batasan sastra dengan menyelundup mulus dalam ranah seni rupa, musik, film, bahkan fotografi, dan tak terelakkan menjadi katalis bagi revolusi budaya modern. Bukti konkret betapa besarnya generasi Beat mempengaruhi revolusi budaya modern adalah spirit yang diemban mereka telah mengilhami kemunculan sederet seniman ikonik dengan karya-karyanya yang fenomenal semisal Jackson Pollock, Andy Warhol, Bob Dylan, David Bowie, dan tentu saja Kurt Cobain. Perihal ini, setidaknya ada dua tokoh pelopor generasi Beat yang diketahui karyanya dilahap dengan sebegitu bergairahnya oleh Kurt Cobain. Pertama adalah Jack Kerouac, kemudian yang satunya lagi adalah William S. Burroughs. Mari kita elaborasikan satu persatu. Jack Kerouac sendiri sering disebut sebagai bapaknya generasi Beat lantaran ialah yang mempopulerkan istilah Beat Generation. Istilah Beat Generation disinyalir berasal dari obrolan pinggir jalan antara Kerouac dengan seorang kawan bernama Herbert Hong. Dikatakan, Herbert sering menjuluki Kerouac dan sastrawan seangkatannya dengan istilah Beat yang mengacu pada generasi pasca perang dengan kondisi fisik dan emosional yang lelah dan tertekan. Kerouac kemudian mengembangkan istilah tersebut, memperluas maknanya menjadi lebih mendalam, semisal mengkaitkan Beat dengan istilah beatific yang berarti berkah. Selain sebagai tokoh yang mempopulerkan istilah Beat, Kerouac juga mengembangkan gaya kepenulisan yang disebut sebagai spontaneous prose, di mana ia menulis tanpa banyak revisi, menciptakan karya yang mentah, emosional, dan reflektif. Gaya ini mencerminkan kebebasan yang dianut oleh Beat dan menjadi inspirasi bagi penulis lain setelahnya. Tidak hanya itu, novelnya yang berjudul On the Road seringkali dipandang sebagai manifestonya generasi Beat lantaran novel tersebut menangkap esensi pemberontakan, merayakan spontanitas dan individualisme, perjalanan dan pencarian kebebasan, sekaligus eksplorasi makna hidup dan spiritual, yang mana kesemua elemen tersebut kemudian menjadi ciri khas yang terus melekat pada karya-karya generasi Beat setelah Kerouac. Saking berpengaruhnya Jack Kerouac, pada tahun 1974, dua tokoh besar generasi Beat setelahnya, yakni Allen Ginsberg dan Anne Wallman, mendirikan sebuah sekolah khusus yang berfokus pada seni kreatif, terutama sastra dan puisi, dan menamakan sekolah tersebut sebagai Jack Kerouac School of Disembodied Poetics. Sekolah ini bisa dikatakan tergolong sebagai jurusan atau program studi khusus yang berada di bawah naungan Naropa University yang terletak di Boulder, Colorado, Amerika Serikat.
Saya menemukan sebuah arsip yang entah ini benar atau sekedar klaim tanpa pembuktian, tetapi ada seorang penulis bernama Sam Kestner yang menyatakan bahwa Kurt Cobain sempat mendaftar ke sekolah Jack Kerouac. Sam dalam bukunya yang berjudul When I Was Cool My Life at Kerouac School menuliskan, Allen Ginsberg tidak selalu pandai menilai bakat. Sekolah Kerouac menolak lamaran Kurt Cobain, tetapi mereka menerima lamaranku. Bayangkan saja, hidup tidak hanya tidak adil, tetapi juga aneh. Terlepas dari benar tidaknya klaim tersebut, yang tidak bisa dibantah adalah memang Kurt Cobain memiliki minat mendalam terhadap karya-karyanya Jack Kerouac. Dua bukunya Jack Kerouac yang dibaca oleh Kurt Cobain antara lain adalah novel On the Road dan The Dharma Bums. On the Road merupakan novel semi-autobiografis yang mengisahkan pengembaraan yang dilakukan oleh seorang karakter fiksi yang disinyalir merupakan alter egonya Kerouac bernama Sal Paradise. Dalam novel ini, Sal Paradise digambarkan sebagai seorang penulis muda yang suatu kali ia dipertemukan dengan Diane Moriarty, seorang pria karismatik, liar, penuh gejolak, serta terobsesi dengan kebebasan dan kehidupan spontan. Keduanya kemudian mulai mengembara dari New York menuju ke berbagai penjuru di Amerika, serta dipertemukan dengan sekian karakter lain. Mereka menjalani hidup dengan penuh kebebasan, pesta-pesta liar dari kota ke kota, sembari mencari jati diri, makna hidup, dan merenungkan spiritualitas. Kemudian novel Jack Kerouac berikutnya berjudul The Dharma Bums. The Dharma Bums sering dianggap sebagai pasangan spiritual dari novel On the Road, karena kisah petualangan di dalamnya melengkapi puzzle kehidupan yang rumpang di novel On the Road. Maksudnya, jika novel On the Road fokusnya tentang eksplorasi kebebasan, gaya hidup liar dan pemberontakan terhadap norma masyarakat, maka The Dharma Bums menjadi penyeimbang sebab dalam kisahnya lebih terfokus ke ranah-ranah introspektif, pencerahan spiritual, serta hidup yang penuh kesederhanaan. Novel The Dharma Bums memperkenalkan seorang penulis pengelana bernama Ray Smith yang mendapati dirinya terjebak antara gaya hidup beat yang penuh pesta dengan secuil keinginan yang mulai memuncak untuk menemukan sesuatu yang lebih bermakna. Kegundahan eksistensial itu perlahan memudar setelah di suatu pesta, Ray bertemu dengan Chubby Rider, seorang pendaki gunung, penyair, dan pengikut Buddhisme Zen. Ray sekedar tertarik dengan pandangan Buddhisme yang dianut Chubby dan mulai mengembangkan minatnya dengan banyak membaca sekaligus menelaah teks-teks Buddhisme. Keduanya kemudian memulai pengembaraan spiritual untuk mencari makna hidup, dimulai dengan melakukan sebuah pendakian ke Gunung Matterhorn di Sierra Nevada. Novel ini adalah potret kehidupan Beat Generation yang lebih reflektif dan spiritual. Dalam novel The Dharma Bums, Kerouac menggambarkan bagaimana semangat pemberontakan terhadap budaya arus utama dapat digabungkan dengan pencarian kedamaian. The Dharma Bums menawarkan wawasan tentang gaya hidup yang lebih dekat dengan alam, jauh dari hiruk-pikuk materialisme, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Novel The Dharma Bums menyumbang inspirasi untuk Kurt Cobain menulis lagu Nirvana yang paling aneh, yang niat awalnya berencana untuk dimasukin jadi tracklist debut Bleach. Lagu ini berdurasi 93 detik berjudul Beans. Dalam lagu tersebut, suara Kurt Cobain terdengar seperti orang yang baru nyedot udara dalam balon alias mengandung helium. Lagu Beans oleh Jonathan Poneman dari Sub Pop dianggap sebagai lagu yang bodoh dan terbelakang. Sekalipun demikian, frasa dalam lirik yang sangat aneh dan gak jelas itu rupanya dirujuk dari novel The Dharma Bums. Dalam hal ini, lirik yang menyatakan bahwa itu dinukil dari tokoh Chubby di novel tersebut, yang mana Chubby inilah yang mengenalkan Ray Smith pada Buddhisme Zen. Lagu Beans gagal masuk ke tracklist Bleach karena Sub Pop menganggapnya omong kosong, namun akhirnya lagu Beans muncul dalam kompilasi With the Light Out yang dirilis tahun 2004. Sepertinya cukuplah segini saja ulasan mendetail mengenai beberapa buku yang menjadi bacaan favoritnya Kurt Cobain. Dan kalau boleh minta saran darimu, menurutmu musisi siapa lagi yang dirasa perlu untuk dikulik buku bacaannya? Silahkan tulis saranmu di kolom komentar. Sebagai tambahan, selain beberapa judul tadi, jika kamu penasaran daftar lengkap buku-buku lain yang menjadi bacaan favoritnya Kurt Cobain, silahkan tengok pada kolom deskripsi video ini dan barangkali kamu ingin membelinya, di sana sudah saya sertakan sekalian link untuk pembeliannya. Tinggal diklik saja lalu check out dan seperti biasa,
Jika kamu tertarik dengan pembahasan seperti ini, kamu bisa mendukung Mahabrung dengan sesimpel klik tombol subscribe dan atau jika kamu merasa mampu memberikan sumbangsi secara finansial, silakan klik tombol terima kasih berikut, lalu sisihkan sepersekian rupiahmu di sana. Sekian dan semoga Seninmu selalu menggembirakan.